Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita ketemu lagi dalam lanjutan pembelajaran bab 9. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita baca umul kitab suratul Fatihah dan doa belajar. Semoga dengan membaca itu semua Allah mudahkan dan lancarkan kita dalam mendapatkan ilmu di hari ini. Allah berikan kesehatan yang baik untuk kita semua dan Allah tambahkan keberkahan dan kelancaran untuk orang tua dan guru-guru kalian dalam mencari rezeki yang halal dan barakah. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, anak sekalian, marilah kita membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak sekalian, minggu lalu kita mempelajari indahnya salat tarawih. Yaitu salat tarawih itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Salat tarawih artinya istirahat. Salat ini adalah salat sunnah yang dikerjakan hanya pada malam hari di bulan Ramadan. Untuk itu, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tadarus Al-Qur'an. Jadi momennya pas banget sebelum kalian masuk ke bulan Ramadan, kalian sudah mendapatkan materi sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. B. Tadarus Al-Quran, satu makna dan hikmah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca, menyimak, atau mempelajari Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan karena pahalanya luar biasa. Hal ini disebabkan Al-Quran diwahyukan pertama kali pada bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Di samping itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dibaca dan dipelajari kandungannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selama bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak bertadarus Al-Quran. Bahkan dalam satu bulan diharapkan dapat khatam 30 juz. Jadi setiap satu hari kalian bisa membaca 1 juz Al-Quran. Pelaksananya kapan? Selama bulan Ramadan kapan saja sebisa mungkin setiap habis sholat fardu. Membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Ya biasanya tuh 1 juz tuh ada 20 halaman. Sedangkan kita melakukan sholat fardu sebanyak 5 sholat waktu. Jadi setiap selesai sholat fardu kita membaca Al-Quran sebanyak 4 halaman. Jadi bisa satu hari bisa 20 halaman atau 1 juz. Sehingga nanti pas 30 hari kita sudah bisa selesai membaca Al-Quran 30 juz. Oke, kita lanjutkan. Memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar hikmah dan manfaatnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjadi pelita dan petunjuk bagi yang membacanya. Dengan sering membaca Al-Quran,
hati kita akan dipenuhi hidayah dari Allah sehingga kita terhindar dari segala dosa dan kejahatan. Oke, itu makanya kita sering-seringlah membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, dapat memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam hadisnya sebagai berikut. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran setiap waktu, setiap saat, setiap hari, insya Allah jika nanti emang kita sudah meninggal, Al-Quran ini adalah yang akan menemani kita di alam kubur sebagai pelindung, sebagai penerang. Ya, insya Allah sebagai penerang kita di alam kubur, sebagai lampu penerang, dan insya Allah akan membantu kita di hari kiamat, insya Allah. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, kalau kita sering membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana yang perkara yang salah. Dengan petunjuk Al-Quran, seorang yang beriman akan mudah membedakan mana yang diperbolehkan oleh Allah dan mana yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Yang D, menjadi obat atau penyembuh dan rahmat bagi segala penyakit, khususnya penyakit hati. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Lalu bagaimanakah tata cara bertadarus Al-Quran? Yang pertama, harus suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, berwudulah sebelum tadarus Al-Quran untuk menyucikan diri dari hadas. Telitilah badan, pakaian, dan tempat membaca Al-Quran. Apakah ada najisnya atau tidak? Yang kedua, menutup aurat dengan busana yang bersih dan suci. Yang ketiga, dianjurkan menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Yang keempat, menempatkan Al-Quran di meja atau tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. Yang kelima, memulai tadarus dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan pelan, tartil, dan fasih, tidak terburu-buru. Yang ke-G, pergunakan tangan kanan untuk membuka setiap lembaran Al-Quran. Yang H, selesai membaca, tutup dengan bacaan Shadaqallahul azim, yang artinya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, itu saja dari Payan. Semoga ada manfaatnya ilmu yang Payan berikan untuk kalian, dan semoga kalian bisa melaksanakannya. Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, yang insya Allah jika tidak ada halangan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April. Kita tinggal menunggu dari pemerintah kapan waktunya. Tanggal 2 April adalah dari Muhammadiyah, ya, yang sudah memberikan tanggal pelaksanaan awal puasa jatuh pada tanggal
2 April, 1 Ramadan. Oke, kita lanjut. Setelah ini akan ada latihan. Ya, latihan soal ada 4 soal. Ini soal yang tadi Pak Ian bacakan, yang ada materinya. Kamu lihat lagi, kamu buka lagi, kamu tonton semua videonya sampai habis. Tolong kerjakan ya bagi yang di rumah. Dan jika sudah selesai, tolong dibawa di hari Jumat. Dan bagi yang mengerjakan di sekolah, hari itu juga dikerjakan. Demikian dari Pak Ian, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan datangnya dari Pak Ian. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari Pak Ian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.